Selamat malam, menyaners dari seluruh penjuru negeri. Kembali lagi kita ke Alan series ke-111 111 Murcaning Jagat Alit dengan judul Kridaning Parampu. Oke, sekarang kita tunggu kehadiran Bapak Agung. Ini Raffi sudah hadir. Malam. Halo. Halo Aryo. Salam menyan Raffi. Salam sehat. Apa kabar? Sehat. Gimana Raffi? Kabar sehat dan kabar semangat Aryo. Wis, mantap. Backgroundnya menarik ya. Apa? Ada enggak, maksudnya hiasan di belakang menarik. Oh. Ya gitu ya. Ya gitu deh. Oke, kita tunggu Mas Agung. Asik aja yuk, Pancasila ya kan. Mantap. Wes, Bapak Agung. Wih, di mana dia? Waduh. Tempatnya baru lagi. Halo. Halo. Halo, Sorry, Pak. agak telat dikit. Karena pindah lokasi tadi. Karena terlalu gelap. Gak apa-apa Om. Gimana kabarnya Om Agung? Sehat Om? Iya, sehat, baik. Mantap. Apa kabarnya, Raffi? Sehat dan semangat Om. Wah, harus dong. Iya, benar itu. Ini posisi di mana Om sekarang? Ada deh. Ada deh. Tidak di Blitar lagi ya? Nggak di Blitar lagi. Jadi, sudah... Nomaden ya? Nomad lagi ya? Oh, lagi nomaden. Apa namanya? Nge-lag Om. Muter-muter Oh, nge-lag ya? Oh, sorry. Ini masih nge-lag. Udah enggak? Oh, iya. Aryo, Yes, suaranya ini nih Sorry. Kalau nggak pakai ini nggak bisa nyampe soalnya terlalu agak. Aku ngema ya? Ya udah, aku nggak banyak ngomong lah hari ini. Bukan kutukan menggema. Gema tuh anugerah. Suaraku jelas kan? Suaraku jelas ya? Jelas. Mungkin yang nggak jelas suaraku ya karena masalah headset kali ya. Enggak, tapi suara Om jelas. Suaraku gema. Oh ya Aryo, di Bogor gimana tuh Bogor? Bogor, ada apa Om di Bogor? Kan rencananya mau ada itu toh di tempatnya Aryo yang di Bogor. Oh iya, nanti mungkin tanggalnya belum bisa. Keluar. Apa itu? Lalu. Enggak, itu anjingnya tetangga keluar dari jendela. Ada jendela. Hah? Ini tempatnya Mbak ada kan di rumah temennya Mbak Vicky, terus ini kan anjingnya nggak boleh keluar, dia keluar lewat jendela gitu loh, sudah di atas. Menarik. Oke, itu kayaknya kita tanggalnya belum di set ya buat yang di Bogor itu. Bogor belum. Yang besok di Jogja ya besok. Oh ya, jadi Kalau kita mungkin ada roadshow. Ada roadshow dari Atlantis Series di karena besok itu ada di Jogja ya. Iya, bisa di Besok itu ada di Jogja jam 5 sore. Mungkin di waktu yang akan datang nggak lama akan ada di Bogor. Bogor. Ya. Oke, Bogor. Oke, siap. Raffi hadir, Raffi. Habis dari Madiun, terus Blitar, terus Jogja, terus Bogor. Seru. Ini pasti banyak yang udah nggak sabar buat ketemu, terutama Raffi ya. Sini Raffi pulang ke Indonesia. Bentar Oke lah. lagi, yuk. Bentar lagi ya?
Hmm. Iya. Mantap lah. Semoga kita bisa bertemu. Oke, kita langsung aja mulai kali ya, Om. Ya, Boleh? langsung aja. Oke, kita langsung mulai aja. Silakan Raffi. Oke, kita mulai ya. Slide pertama. Banyak senjata tradisional yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu dan biasanya berupa senjata tajam. Banyak udah mengerti lah kalau itu tidak perlu dijelasin, lanjut aja Raffi. Oke, slide kedua. Ada yang berupa gada yang bentuknya sama sekali tidak tajam. Jadi senjata masa lalu tidak hanya bentuk senjata tajam ya, ada yang tidak tajam juga. Lanjut. Oke. Slide ketiga. Ada yang berupa patrem dan kancing gelung yang semuanya juga benda tajam. Kalau patrem kan senjata untuk perempuan. Kalau kancing gelung itu ya seperti yang biasanya gagangnya langsung ada gitu. Jadi gambar bentuk orang-orangan gitu biasanya gagangnya. Itu kancing gelung namanya. Tapi pendek, kecil, cuma segini. Lanjut Raffi. Slide keempat. Ada yang berupa tombak dan semua tombak pasti juga akan sangat tajam. Dan biasanya untuk yang dikatakan tajam kalau di Jawa ya itu tidak diasah pun udah tajam sendiri gitu. Jadi tidak perlu harus diasah-asah pakai batu atau digosok atau diamplas atau apa, itu nggak perlu. Lanjut Raffi. Slide kelima. Ada yang berupa trisula. Biasanya trisula dipasang dengan gagang atau landaian yang panjang mirip landaian tombak. Landian itu gagangnya itu, gagang kayunya itu namanya landian. Dan biasanya tak panjang. Biasanya sih 3 meteran, tapi cuma karena zaman sekarang orang jarang yang punya rumah tinggi banget, maka biasanya cuma dari 2, sekian meter, atau ada yang cuma 1, sekian gitu. Lanjut. Raffi. Slide ke-6. Beberapa tombak yang kecil biasanya dimasukkan dalam tongkat komando. Itu kalau kita ya, tapi kalau yang lain mungkin enggak. Tongkat biasanya kita masukkan dalam komando itu atau ujung panah sih biasanya. Lanjut Raffi. Jadi, tongkat komando yang ada di zaman dahulu biasanya berisi ujung tombak atau anak panah. Ya itu mirip dengan yang kita ini ya. Kalau kita memang biasanya seperti itu, tapi jadi kan lebih enak untuk dibawa gitu. Jadi nggak begitu dilihat orang mencolok. Kalau keras kan bentuknya mencolok ya. Oke, lanjut Raffi. Oke. Slide ke-8. Tapi kalau tongkat komando zaman sekarang mungkin sudah berbeda isi dan fungsinya. Itu terutama yang digunakan selain oleh kita ya. Tapi kalau tapi mungkin mereka anggap itu yang benar cara mereka ya nggak tahu. Tapi kalau kita emang tidak demikian. Oke, lanjut Raffi. Oke. Slide ke-9. Karena tongkat komando memang ada dalam legenda di Nuswantara dan biasanya dibawa oleh Sang Hyang Betari Maharani. Jadi dari mulai Sang Hyang Betari Maharani ke atas itu memang bawa tongkat komando. Jadi dari Kanastren ke bawah udah enggak ya. Alasannya apa itu ada di Mandologiri, dibaca sendiri aja. Lanjut Raffi. Oke. Slide ke-10. Terkadang tongkat komando juga dibawa oleh Sang Hyang Betari Kanastren. Tapi di bawah Sang Hyang Betari Kanastren tidak ada dari kadewatan yang memegang tongkat komando. Sang Hyang Betari Kanastren itu cuma kadang-kadang megang, tapi yang setiap hari megang itu Sang Hyang Betari Maharani ke atas ya. Itu versi kita. Jadi kalau ada yang mau ngomong enggak kok ya sudah, enggak apa-apa. Lanjut. Aryo, disclaimer dulu nih kayaknya Aryo. Oh iya, disclaimer-nya gimana Aryo? Apa aku aja nih yang sebutin? Oh iya boleh. Oh, Aryo masih mute. Saya yang sebutin ya disclaimer. Mute, maaf. Saudara-saudara, para menyanars, saya mau mengingatkan, ini hanya dongeng. Kalau nggak mau percaya, justru dipersilahkan. Kalau mau percaya, ya jangan. Mantap. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Slide ke-11. Jadi, keberadaan tongkat komando memang sudah ada dalam hierarki alam raya. Dan di atas Sang Hyang Betari Kanastren yang memegang tongkat tersebut. Ya. Ini cuma jarang ya dari Betari Kanastren megang itu jarang. Yang pasti megang itu dari Maharani ke atas. Kalau di bawah itu enggak.
Tapi nanti di bagian mulai dari berapa ya? Yang Sangiovese juga nggak megang sih. Sangiovese sampai ke Sang Yang Wilangan. Sang Yang Wilangan baru megang. Sang Yang Wilangan ke bawah sampai Sang Yang Betari Maharani. Oke, lanjut. Slide 12. Bahkan, Sang Hyang Wening juga memegang tongkat komando. Itu tadi sudah diceritakan lah. Lanjut aja. Oke, slide ke-13. Namun, tongkat yang dimiliki di setiap tataran Sang Hyang tidak akan mempunyai kekuatan yang sama. Karena semakin kecil yang memegang, maka semakin tinggi tatarannya. Sehingga daya kekuatannya juga akan semakin besar. Oh, Jadi beda ya dengan asumsi orang sekarang bahwa yang makin ke atas tuh makin gede, enggak, malah makin kecil gitu. Maka makin kecil suatu hal itu bentuknya makanya akan sama dan kekuatannya juga makin besar gitu. Karena memang ada makin kecil berarti makin dialah penyusun segala hal gitu kan. Gitu. Oke, lanjut. oh menarik. Slide 14. Di barat, malah digambarkan tongkat komando. Itu ada bintang di ujungnya. Nah, sayangnya kenapa bintangnya ujungnya 5 gitu. Sayangnya cuma itu. Oke, nanti dijelaskan di bawah kan. Harusnya kan bukan 5. Oke. Itu kan tajamnya 5 kan. Oke, lanjut, Raffi. Disadari ataupun tidak, yang senang bermain tongkat komando adalah anak kecil, terutama perempuan. Ya, biasanya Mbak tongkat untuk apa? Untuk tongkat sihir-sihiran itu kan. Di peri-perian gitu. Oke, lanjut, Raffi. Slide ke-16. Jadi, legenda mengejar sang bintang itu memang ada dari zaman dahulu. Namun, karena adanya perbedaan tradisi dan perubahan zaman, mengejar bintang menjadi hanya sebatas legenda. Ya, ini tapi terserah ya. Karena di sini bintangnya ujungnya 5. Yang harusnya dikejar bukan bintang yang ujungnya 5 seperti itu untuk apa model cahayanya gitu kan. Oke, lanjut. Oke. Slide ke-17. Maka, keberadaan bintang sering akan digunakan untuk menunjukkan jabatan yang lebih tinggi. Makin banyak bintang yang dimiliki, akan semakin disegani. Tapi kalau 7 mungkin enggak kali ya, dianggap puyeng campur bintang 7 gitu. Atau kalau terlalu banyak itu bintang-bintang di atas kepala kan, yang kurang lagi puyeng. Oke, lanjut. Slide 18. Tentu saja, jumlah bintang yang seharusnya diraih juga tidak hanya 4 ataupun 5. Seharusnya sebanyak-banyak mungkin. Ya, tapi mungkin bintangnya tidak seperti itu. Tapi banyaknya bukan seperti itu. Lanjut. Slide 19. Karena bintang yang ada di atas sana dan bisa diraih manusia itu ada sangat banyak sekali. Jadi bukan hanya 4 bintang. Apalagi kalau maksimum hanya 5 bintang. Tapi itu asumsi masing-masing orang kan masing-masing ya. Boleh dong kalau orang ngomong udah maksimum 5 aja gitu. Atau maksimum 1 aja juga nggak apa-apa kok. Lanjut. Namun, karena adanya perubahan zaman, maka bintang yang dulu merupakan tanda seberapa kekuatan yang dimiliki. Berubah menjadi tanda pangkat. Wah. Seperti itu kan. Tapi di Halo? seluruh dunia. Halo, gimana? Agak tadi keputus Om. Sorry, diulangin Om. Putus tadi, muter-muter sempat. Oke, jadi bintang yang ada itu bisa ada di dalam berbagai korps, tapi ya itu terserah dari masing-masing korps itu menggunakan bintang apa gitu. Lanjut lagi. Oke. Slide 21. Karena kekuatan bintang yang diambil dari alam sebagai tanda menghormat kepada alam. Maka, sejak zaman dahulu posisi bintang diletakkan di kepala, bukan di bagian yang lebih rendah dari kepala. Tapi dengan perubahan keadaan kan nggak apa-apa dong, kalau memang mau ditaruh di mana aja. Oke, lanjut, Raffi. Sekarang ditaruhnya di sini ya, Om ya? Ya kan? Ya mau di mana aja, kan ada orang yang taruh di mana aja, terserah dia kan yang mau pakai. Ada yang ditaruh dada loh. Kan ada baju yang lambangnya bintang juga ada. Ada yang taruh di dada atau di mana aja. Oke. Slide ke 22. Namun saat ini kita ada di zaman yang bebas meletakkan sang bintang. Tapi tentunya itu bukan bintang yang
datang dari ketinggian. Bintang Pilsner. Iya, bebas loh, nggak ada larangan, taruh di mana aja tuh terserah. Tapi kalau bintang dari ketinggian kan nggak seperti itu masalahnya. Oke, lanjut, Anggoy. Slide 23. Karena bintang yang sebenarnya akan diberikan oleh yang lebih luhur. Bisa leluhur ataupun dari tataran Danghyang atau bahkan pada tataran Sanghyang. Cuman bintangnya nggak seperti itu ya. Ini kan nanti akan dijelaskan di bawah. Jadi lanjut dulu. Sebegitunya berharganya sang bintang, maka yang berhak memberi selain para Sanghyang, para Danghyang, dan para Kumara leluhur. Juga manusia yang memegang wahyu yang tinggi sebagai jalan turunnya sang bintang. Dalam dongengku demikian. Tapi dalam cerita orang lain kan bisa enggak. Oke, lanjut Raffi. Slide 25. Jadi, bintang yang dari atas tidak mungkin didapatkan di pasar manapun. Ya, karena beda ya. Jenisnya lain dan memang bukan untuk diperjualbelikan gitu. Lanjut Raffi. Slide 26. Bintang yang diraih seharusnya bintang yang berasal dari atas. Dan bintang itu bercahaya, bukan tidak bercahaya. Dan cahayanya tuh jelas terang banget ya. Jadi dan bentuknya juga beda. Bisa diperhatikan nanti bentuknya tuh lain gitu. Bentuk bintang yang bercahaya itu seperti apa. Lanjut Raffi. Slide 26. Bintang yang diraih seharusnya bintang yang berasal dari atas dan bintang itu sorry. Slide 27. 27. Bintang yang harus diraih juga bukan bintang yang dari bawah atau dari kedalaman lautan. Ya, dari kedalaman lautan aku nggak tahu deh itu sudutnya ada berapa itu. Tapi jangan dihitung ya. Pokoknya nggak tahu itu berapa sudutnya gitu. Ya, lanjut. Oke. Slide 28. Meskipun di kedalaman lautan itu ada sangat banyak bintang, tapi bukan bintang ini yang harus diraih. Dan bintang yang dari kedalaman lautan itu bentuknya seperti itu gitu loh. Dan sudutnya berapa itu? Aku nggak bisa ngitung. Lagi buta huruf soalnya. Lanjut aja Rami. Slide 29. Karena bintang yang ada di kedalaman lautan itu biasanya bintang bergeraknya sangat pelan. Bergeraknya sangat pelan dan gimana ya? Kalau terumbu karang kira-kira gimana itu? Kira-kira merupakan penyubur atau malah hama ya? Nah itu aku nggak tahu. Tapi ya itulah bintang yang ada di kedalaman gitu. Oke lanjut Raffi. Slide 30. Beberapa bintang di kedalaman lautan terkadang sangat berbahaya bagi manusia. Karena kadang-kadang ada ada tajamnya itu loh. Jadi kalau keinjek bisa bikin luka dan itu beracun katanya loh. Karena aku juga belum pernah ketemu bintang yang seperti itu kecuali kalau bintang yang sudah di kolam ikan itu loh yang bentuknya seperti itu tapi memang sudah di kolam ikan. Tapi kalau di lautan langsung belum pernah sih ketemu yang seperti itu. Yang warna seperti itu bentuknya putih. Katanya dia beracun ada yang tidak. Ya, untuk yang beracun itu yang bentuknya kayak apa aku nggak tahu. Tapi katanya ada, katanya loh. Tapi menjijikan loh. Nah, itu. Enggak, aku cuma ngomong itu aja menjijikan mereka. Oke, disclaimer sekalian dong. Oh iya. Gitu. Jadi emang sebenarnya kalau misalnya ngerasa bintang laut itu ternyata indah dan tidak beracun, ya ini cuma dongeng. Pada dasarnya teman-teman semua ini yang kita ceritakan malam ini, yang kita sampaikan malam ini hanya sebuah dongeng. Kalau mau nggak percaya ya nggak apa-apa, tapi kalau mau percaya ya jangan. Coba deh dipikir-pikir lagi keputusan hidupnya gitu. Oke, lanjutkan. Silakan Om Agung dan Raffi. Slide 31. Bahkan bintang yang ada di kedalaman lautan juga merupakan hama bagi terumbu karang. Itu katanya internet begitu ya. Jadi bukan aku yang ngomong karena aku belum pernah meneliti jenis bintang laut gitu. Dan ada berapa jenis juga nggak tahu. Tapi yang jelas itu sudutnya selalu seperti itu gitu. Ada segitu jumlahnya gitu. Oke lanjut Raffi. Slide 32. Namun tetap tidak ada yang melarang kalau lebih memilih meraih bintang di kedalaman lautan karena hal itu bisa mengurangi hama bagi terumbu karang.
Ya kalau bintang di lautan lebih dipilih, berarti kan paling tidak hama yang di lautan berkurang gitu. Karena katanya semakin banyak bintang laut di suatu lautan, terutama kalau sampai ke pantai, itu berarti yang di tengah lautan akan banyak kan. Itu berarti biasanya terumbu karangnya tidak bagus kalau kata temen yang pengamat oceanografi ya. Oceanografi apa itu namanya? Lupa tuh. Pokoknya temen yang suka laut-lautan gitu deh. Oke, lanjut tapi. Oke. Slide ke-33. Karena bintang di kedalaman lautan bisa diwarna-warni yang indah dan bisa digunakan untuk hiasan. Jadi kalau misalkan dia di sana itu membuat rusaknya terumbu karang, mungkin diambil lebih baik kan. Jadi orang meraih bintang di kedalaman juga nggak apa-apa, karena kan berarti itu untuk mengurangi hama di bawah gitu kan. Oke, lanjut Raffi. Slide 34. Atau malah karena secara alami sudah indah untuk dijadikan hiasan. Jadi, bintang yang ada di kedalaman lautan itu hanya bisa jadi pajangan. Katanya begitu ya. Tapi di rumahku nggak ada loh pajangan seperti itu gitu. Tapi mungkin teman-teman yang lain ada yang punya, dengan katanya sih bagus kalau dipakai untuk pajangan. Tapi aku nggak ngerti karena aku bukan orang seni ya. Oke, lanjut Raffi. Slide 34. Atau malah karena secara alami sudah indah. Jadi bintang yang ada di kedalaman lautan itu hanya 35 Raffi. Sorry. Slide 34. Ulang lagi. Dari sisi bentuk, bintang yang ada dari kedalaman lautan mempunyai 5 ujung yang terkadang tajam. Oh iya toh, 5 toh. Aku tuh malah nggak bisa ngitung soalnya. Lanjut Raffi. Nggak jadi om, oke. Lanjut. Kenapa Aryo? Enggak. Jadi, bintang yang dipilih itu seharusnya bukan bintang yang dari kedalaman lautan. Ya, tapi kan masing-masing boleh milih sendiri-sendiri ya. Itu hak masing-masing gitu. Oke, lanjut Raffi. Slide 37. Karena bintang yang ada dari atas sana pasti bentuknya tidak seperti ini. Mungkin mataku yang silver atau gimana ya. Karena kalau aku ngeliat nggak begitu gitu. Tapi coba kalau teman-teman yang lain lihat seperti apa sih gitu. Ataukah mataku yang salah gitu. Lanjut Raffi. Oke. Slide 38. Bintang yang dari atas sana juga tidak mempunyai 5 titik sudut. Katanya demikian. Kataku maksudnya. Oh, Tapi monggo kita lihat bareng-bareng aja. Oke lah, lanjut lihat. Lanjut. Slide 39. Bahkan kilauannya juga terlihat biasanya paling sedikit ada 8 garis, bukan 5 garis. Seperti ini ya. Kalau bentuknya kan bunder, tapi kalau dilihat kalau ada cahaya yang menyilaukannya itu biasanya dalam bentuk 8. Setahu 8 bukan 5 gitu loh. Jadi kalau ada yang nganggap itu 5 itu aku belum pernah lihat loh bintang di langit kelihatan 5 sudutnya gitu. Lalu 8 kalau aku loh. Atau mungkin itu mataku yang error atau mungkin mataku yang gimana ya? Salah pandang apa ya? Oke, lanjut. Oke, slide 40. Jadi sangat terlihat berbeda dengan bintang yang dari kedalaman lautan. Kalau di kelautan lautan ya jumlahnya seperti itu tadi, bisa dihitung sendiri lah. Lanjut, Raffi. Slide 41. Karena 8 sudut dan 5 sudut memang berbeda. Dan itu menunjukkan bintang dari ketinggian. Atau dari kedalaman lautan yang kita ambil. Jadi tergantung sih yang mau kita raih itu yang mana gitu kan. Soalnya yang di kedalaman lautan mungkin tidak semua orang bisa ngeraih kan. Tapi kalau untuk yang di atas sana semua orang sebenarnya bisa ngeraih asal ngerti waktunya kan, masalahnya itu. Oke, lanjut. Tapi om, disclaimer mungkin. Ini waktunya pas tadi. Oh iya. Jadi sekali lagi ya diingatan loh ini. Kalau emang ternyata mau ambil yang di bawah sana nggak apa-apa. Ini cuma dongeng loh. Jadi nggak patut lah dipercaya. Jatuh. Nggak patut dipercaya. Kesampluk chargernya. Oke, ini cuma dongeng teman-teman semua. Jadi kalau misalnya mau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, coba deh dipikir-pikir lagi. Ya usahakan jangan. Sebaiknya jangan. Oke, kita lanjutkan. Slide 42. Sehingga daya kekuatannya juga akan berbeda. Karena yang datang dari atas memang lebih full power.
katanya begitu. Tapi ya nggak tahu kalau dibandingin, kalau mau dibandingkan, wong aku juga belum pernah bandingkan gitu kan. Cuman aku ngertinya dari atas. Karena kalau yang di bawah itu susah ya. Oh nggak bisa menyelam ke kedalaman tertentu gitu soalnya. Oke lanjut, Raffi. Oke, slide 43. Jadi, bintang yang dari kedalaman lautan, meskipun diletakkan di kepala, tetap tidak akan bercahaya secara alami. Ya karena memang bukan sumber cahaya kan, dasarnya itu. Oke lanjut. Meskipun bintang yang di atas sana terlihat kecil, tapi sebenarnya ukurannya besar. Jadi yang kecil itu adalah yang besar kan. Seperti tadi yang dikatakan bahwa benda yang besar itu mungkin malah lebih kecil daripada yang kecil gitu. Yang kecil itu lebih mempunyai kekuatan dan lebih besar kekuatannya daripada yang besar gitu kan. Balik-balik pokoknya. Oke lanjut Raffi. Bintang yang ada di kedalaman lautan, meskipun kelihatan lebih besar dari bintang yang di langit. Namun, kalau disadari, sebenarnya ukurannya sangat kecil. Bahkan lebih kecil dari manusia. Ini nggak salah. Ya. Tapi yang kelihatannya kecil dan orang ngomong bintang kecil di langit yang tinggi itu apa ya kecil. Sebenarnya kalau didatangi bener kan gede. Itu kan? Oke lanjut. Karena bentuk yang benar-benar kecil, maka tidak akan membawa kebesaran. Tapi yang paling jelas yang ini tidak akan bisa menembus ruang dan waktu kan. Tapi kalau yang di atas sana yang kita katakan yang kita lihat kecil itu jelas menembus ruang dan waktu karena yang kita lihat mungkin masa lalu dari bintang itu kan, bukan masa sekarang. Kalau ini kan nggak bisa menembus ruang dan waktu. Jadi yang kita lihat masa sekarangnya saja. Ya, lanjut, Abi. Slide 47. Tapi bintang yang terlihat kecil di atas, itulah yang sebenarnya besar dan bisa membawa kebesaran kembali. Seharusnya begitu, cuman masalahnya cara meraihnya gimana gitu aja toh. Moga-moga Bapak Aryo mau ngajari aku gitu. Itu Bapak Raffi. Ada apa ya? Oh, Bapak Raffi. Oh. Ada Sultan baru Bapak Raffi. Dia menghindar loh, dia sampai ke ini loh, ke Australia loh. Untung kan ya hurufnya AUS ya, bukan AS terus lanjutnya gitu loh. Gak tahu apa, aku nggak ngerti. Aku lagi nge-lag. Kalau U sama S-nya kebalik itu loh maksudnya Aryo. Oh iya. Untungnya U dan S-nya nggak kebalik ya. Untungnya. Oke, lanjut. Tadi cuma dongeng juga. Cuma dongeng. Ingat, cuma dongeng. Bahkan kalau mau dihitung jumlah bintang yang di atas sana jumlahnya jauh lebih banyak dibanding bintang yang ada di kedalaman lautan. Nggak akan kehitung itu jumlahnya, susah banget ngitung. Banyak banget. Karena baru jagat bilangannya aja udah saketi punjul seiji kan. Lanjut. Slide 49. Sebegitu banyaknya bintang yang ada di atas sana, maka terkadang sangat susah dibedakan mana yang diizinkan untuk diraih oleh manusia. Emang harus niteni ya, dan itu bukan masalah niteni ini sih. Biasanya bentuknya aneh dan kita menghadap kemana tetap kelihatan walaupun kita tidak menghadap bintang tersebut gitu. Tapi aku pernah lihat sih, pernah baca katanya jumlah bintang itu sebanyak jumlah pasir di lautan, di pantai. Itu kan kata orang ya. Kata orang ya. Ya ini makanya internet. Internet tuh. Kata internet. Oke, kita lanjut. 50 ya? Iya, 50. Karena oleh Sang Hyang Wening, tidak semua bintang diizinkan diraih oleh manusia. Tidak semua diizinkan, tapi ada beberapa yang diizinkan untuk diraih. Dan itu bisa dilihat di Mandologiri yang mana aja gitu kan. Jadi ya, monggo dicari sendiri. Atau bertanya ke Bapak Aryo karena nggak ngerti di mana. Lanjut. Aku nge-lag guys, sorry. Ini muter-muter nggak aku? Oke, kita lanjut. Slide 51. Karena ada bintang yang juga berbahaya bagi manusia.
Ya, tidak diizinkan semua, tidak semuanya diizinkan karena ada yang berbahaya sih. Jadi ini, tapi ini nanti namanya bukan bintang. Mungkin nanti akan dijelaskan di 113 tentang masalah ini. Oke, lanjut. Oke. Slide 52. Ada bintang yang terkurung dalam daru beksi, sehingga sangat berbahaya untuk didekati. Itulah alasan Sang Yang Wening melarang ya. Jadi bukan melarang karena manusia itu nggak layak atau apa, tapi memang berbahaya untuk manusia yang masih punya raga. Tapi untuk yang nggak punya raga ya nggak apa-apa. Tapi untuk yang punya raga maka dilarang. Tapi tetap aja toh ada yang namanya disclaimer. Gantian Raffi, disclaimer. Oh ya Raffi. Saudara-saudara dan para menyaners, saya mau mengingatkan, ini hanya dongeng. Jadi kalau nggak mau dipercaya, justru dianjurkan. Kalau mau percaya, ya jangan. Oke. Ini kayaknya sekali-sekali harus kerjain Om Agung deh. Om Agung yang baca disclaimer. Oke, kita lanjut. Slide 53. Ada beberapa bintang yang agar mudah dikenali, maka membentuk rasi yang tetap bentuknya dalam jangka waktu yang lama. Itu padahal semua itu benda yang bergerak dengan kecepatan tinggi ya, tapi karena jarak yang sangat jauh maka kelihatannya tetap gitu. Jadi ya itulah bentuknya seolah-olah tetap, padahal enggak sebenarnya. Itu padahal berubah-ubah posisi, cuman kitanya nggak menyadari aja karena cahaya yang nyampe ke mata kita juga terlambat sekian puluh tahun, atau ratus tahun, atau ribu tahun, atau juta tahun malahan gitu loh. Lanjut Raffi. Oke. Slide ke-54. Namun, semuanya memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu berbentuk bulat, tapi sinarnya mempunyai 8 sudut. 8 sudutnya ya. Jadi entah itu mata kita yang salah, tapi foto dari luar negeri juga seperti itu, foto dari teleskop juga seperti itu. Kita nggak pernah menemukan bintang yang dari atas sana itu yang sudutnya 5 ya. Tapi kalau ada ya mungkin kita yang kuper kali ya, karena kita nggak pernah nemu. Oke, lanjut. Slide 55. Para empu zaman dulu menyadari hal ini. Maka dalam mengambil bintang yang ada untuk menambah daya kelihatan dari manusia, tidak akan pernah mengambil bintang dari kedalaman lautan. Ya, kalau empu memang seperti itu ya, karena mempunyai cara sendiri. Lanjut Raffi. Empu itu apa ya, Om Agung? Empu itu dikatakan empu itu berarti orang yang punya kemampuan lebih. Tapi zaman sekarang mungkin dikenalnya tukang buat keris, padahal enggak. Empu itu orang yang punya kemampuan tinggi, sakti gitulah, kayak Raffi gitu. Nanti empu Raffi gitu. Kayak empu Raffi. Wario. Hah? Lo. Aduh, aku nge-lag nih. Aduh, gimana? Halo. Katiasan tuh apa? Om Agung. Kenapa? Katiasan tuh kemampuan. Daya katiasannya itu daya kekuatannya atau daya kemampuannya. Oke. Masuk. Lanjut ya. Slide 56. Para empu mempunyai cara tersendiri untuk mengejar dan menangkap sang bintang. Ya karena zaman dulu ngerti caranya. Kalau zaman sekarang kan kita nggak ngerti caranya. Cara ngerjanya gimana juga nggak tahu. Lanjut Raffi. 57. Sang empu juga sangat paham bagaimana menentukan bintang mana yang bisa dijadikan pustaka. Ya, beda dengan kita ya. Kita meraihnya aja nggak bisa, menjangkaunya aja nggak bisa, dan melihatnya aja belum tentu bisa gitu. Oke, lanjut Raffi. Yang jelas, yang digunakan dapat dipastikan bukan bintang dari Milky Way. Pasti nggak mau kalau dari Milky Way, karena itu jagat bilangan yang tempatnya para Drubekso kan dan Soekerto di situ. Itu nggak mungkin ngambil dari situ. Lanjut Raffi. Bintang yang diambil oleh sang empu pasti dari jagat bilangan Bima Sakti, bukan dari Milky Way. Kalau ada mungkin dari jagat bilangan Rawi Sakti gitu atau Arya Sakti mungkin juga bisa loh. Mau ngomong Bima Sakti tapi udah nama Om. Jadi bingung juga. Oke, lanjut. Slide 60.
Dan para empu sangat paham karena memiliki sastro Mandalagiri. Ya karena ngerti benar dan itu masih asli dan belum dirubah kan, jadi tahu harus kemana dan seperti apa sih itu. Beliau pada tahu. Beda dengan kita yang nggak punya pakem kan soalnya. Lanjut Raffi. Jadi, sastra Mandalagiri memang sudah mencakup semua bintang yang diizinkan diambil manusia oleh Sang Hyang Wening. Katanya demikian ya, masalahnya kan aku juga nggak tahu yang mana yang diizinkan diambil gitu. Dan tapi kemarin waktu dari Blitar tuh kelihatan jelas loh, ininya kelap listnya itu. Di situ kita sama beberapa teman, ada satu teman dari Blitar itu yang nunjukin di pinggir pantai. Pantai apa itu namanya lupa, Serang kalau nggak salah. Pantai Serang atau Serang atau Serang itu nggak tahu. Itu kelihatan banget. Galaksi Jagat Pilangan tuh kelihatan banget. Oke, lanjut Raffi. Kemarin teman aku juga ada yang moto, tapi aku nggak tahu deh itu yang mana. Tapi aku foto pakai HP ku nggak nyampe, padahal itu bagus banget benernya. Nanti aku kirim ke Mas Agung ya. Temen aku bagus banget, dia di tengah hutan Om. Terus dia pakai kamera, terus kayak wah ribuan bintang, keren banget tuh. Nanti ya. Exposure-nya harus yang ya bisa kuat nangkap itu semua kan. HP ku kemarin sempat nangkap tapi ya gitu. Burem. Tetapi kalau yang di Blitar lebih jelas Aryo daripada Oh ya? Daripada yang di Pandansari waktu itu lebih jelas banget. Karena emang ini kali ya polusi cahayanya belum banyak kali di sana ya. Iya, belum banyak. Itu keren banget sih ya kalau di tengah-tengah hutan gitu bisa ngelihat semuanya karena polusinya belum banyak gitu. Di sini untuk mendung lah apa. Jadi gitu deh. Asap dan sebagainya gitu kan. Asap sama cahaya lampu di mana-mana gitu. Jakarta lagi berkabut. Terus sekarang? Iya kayak apa namanya katanya polusinya lagi parah-parahnya Jakarta Tangerang. Oh. Jadi kayak kalau ngelihat tuh kayak berkabut. Kayak fog gitu ya, tebel ya. Tapi warna putih atau kuning, kuning-kuningan gitu. Kuning-kuningan. Oh. Baru tahu, baru dengerin ya, baru lihat ini aku. Baru dengerin ini, lihat belum. Oke lanjut, Raffi. Oh ya, silakan. 61 ya? Kayaknya 62 deh. 62. Sama-sama lupa semua tuh gimana nih? Dari 62 ya. Para empu juga tidak asal menentukan jenis selapang layang yang akan digunakan untuk membuat pusoko. Selo ya, selo itu artinya batu atau watu. Selo panglayang bacanya. Oke, itu versi itu kan istilah kita ya. Kalau mungkin orang lain ada yang nganggap itu batu meteor atau batu asteroid atau batu buto atau batu batu ndoronya buto, nggak apa-apa gitu. Oke lanjut. Oke. Bahkan tiap empu malah sudah mempunyai ciri khas khusus selo panglayang yang akan digunakan untuk membuat pusoko. Ya makanya pusoko kan pada besi dasarnya bisa beda-beda ya, dari Balitung, Purwosani, banyak macam-macam lah, nggak bisa diceritain di sini. Lanjut, Raffi. Oke. Seperti empu sombro yang selalu menggunakan besi warna kelabu yang dikenal sebagai wesi towo. Besi towo itu mesti warnanya kelabu, biasanya digunakan oleh empu sombro. Dan beberapa pusaka yang dibikin empu sombro kan seperti Mahesa Mundarang, Pleret dan sebagainya dari besi towo kan. Dia warnanya kelabu. Oke lanjut. Ada empu di era Mojopahit dan Mataram yang menggunakan besi warna hitam gelap yang diberi nama besi Balitung. Hitam pekat ya kalau gelap ini. Kalau Purwosani kan nggak begitu, agak kelabu dikit kalau Purwosani. Kalau di Jawa Mataram dan Mojopahit biasanya seperti itu. Aku tidak ngomong Majapahit ya, karena Majapahit di mana tuh nggak ngerti. Kalau Mojopahit itu kemarin berhasil difoto sama Aryo sih. Kalau Majapahit nggak tahu. Dan besinya besi Balitung biasanya yang digunakan. Itu Aryo, itu sakti loh. Majapahit bisa difoto. Aku nggak bisa foto. Atas perintah siapa lo? Tanya, aku nggak bisa foto. Ya. Karena nggak pegang kamera. Ya begitulah. Begitulah. Gimana?
nggak bisa Teman-teman di dibales. Blitar udah melihat. Oke, Sempat melihat kan teman-teman di Blitar untuk Keraton Keleng. Oke, teman-teman. lanjut. Oke, siap. Ada juga di era Mojopahit dan di era yang lebih tua, yang menggunakan besi hitam tapi agak kelabu, yang dinamakan besi Purosani. Ya, itu juga Majapahit juga masih menggunakan, ada yang menggunakan itu juga kayak Pusupo menggunakan seperti itu kan biasanya. Makanya hitamnya nggak hitam gelap banget gitu, agak kelabu dikit. Oke, lanjut, Raffi. Slide 67 itu menunjukkan keberadaan selo panglayang mana yang diambil oleh masing-masing empu. Karena satu sama yang lain sungguh sangat berbeda asalnya. Juga lokasi pengambilannya. Pertama, lokasi pengambilannya beda. Terus yang kedua, nanti juga kekuatannya kan beda. Terus kemudian jenisnya beda. Dan pasti sumbernya juga lain. Jadi tergantung di mana. Dan itu semua kan dulu sudah diatur, ditata oleh Sang Mahaprabu Watu Gunung. Makanya beliau mengharapkan zaman batu itu bisa kembali lagi di mana manusia bisa mengatur batu yang di atas sana, bukan batu berarti kita jadi kayak sandstone ya gitu. Ini lanjut lagi. Namun, semua selo panglayang tersebut tidak akan bertabrakan karena sudah diatur posisinya oleh Sang Mahaprabu Watu Gunung. Tidak akan bertabrakan itu jika tidak dibutuhkan untuk diperkecil ya. Tapi kalau dibutuhkan untuk diperkecil karena ada sebagian yang mau diambil untuk dijadikan pusaka di bumi ya harus ditabrakin dulu kan supaya menjadi lebih kecil gitu. Ya Raffi lanjut. Slide 69, Sang Mahaprabu Watu Gunung menempatkan posisi selo panglayang berdasarkan bobot dan juga ukuran. Sehingga semua itu harus mengikuti pola aturan dari Sang Mahaprabu Watu Gunung. Itu dari zaman setelah zaman Kolotirto kan, selesai zaman Kolotirto dia mengatur itu. Itu berarti ya itulah. Jadi kalau dikatakan bahwa ada kekhawatiran itu akan mendekat ke menabrak dan sebagainya, mendekat itu ada alasannya, bukan karena menabrak, tapi nanti di bawah ada penjelasannya. Lanjut terakhir. 70. Hal tersebut yang membuat para empu menjadi lebih mudah dan dalam menentukan ciri khas pusoko yang beliau buat. Dan pusaka yang dibuat itu bukan ditempa, dipukulin dan sebagainya ya. Berarti makanya kalau pusaka yang asli itu ada bekas pejetan tangan gitu loh. Jempol-jempolnya empunya itu kelihatan banget ada itu. Oke, lanjut, Kafe. Terkadang, ada juga empu yang mengambil selo panglayang yang jauh sekali di luar batas nalar di alam semesta ini. Karena bagi beliau dekat. Bagi kita, iya, jauh aja, jauh amat, jauh gitu kan. Bahkan kelihatan aja belum tentu ya mata kita. Tapi bagi beliau itu nggak jauh, masalahnya gitu. Oke, lanjut, Raffi. Oke. Selo panglayang yang digunakan tersebut tidak terlihat dari Arcapada sama sekali. Karena ukuran dan jarak yang sangat jauh. Karena jauh itulah makanya susah ini mau diambil juga susah. Jadi hanya orang yang punya kemampuan khusus dan peralatan khusus yang bisa mengambil ke sana. Dan di sini melakukan bukti bahwa menyan ternyata jauh lebih jauh bisa menjangkau di atas sana dibandingkan teknologinya NASA. Kalau menurutku loh. Tapi ya itu disclaimer-nya gimana, Raffi? Teman-teman, ini hanya dongeng. Kalau mau percaya, ya justru... Kalau tidak mau percaya, justru dianjurkan. Kalau mau percaya, ya jangan. Oke, lanjut. Slide 73. 74 ya? Sorry. 73, 73. Tiga kan? Selo panglayang yang sangat jauh biasanya digunakan untuk bentuk pamor dari sang pusoko. Itu kelihatan seperti gambar yang ditaruh di atasnya si pusaka itu kan, itu tembus itu biasanya, bukan hanya di ujung sebelah sini. Dan ini bukan dengan ditempa, dipukuli, diinjak-injak apalagi diinjak-injak bukan ya. Tapi dengan dipejetin gitu. Karena bagi beliau besi itu empuk, bukan kayak kita ya. Oke, lanjut Raffi. 74.
bentuk pamor dari pusaka tersebut menambah keindahan dan kegagahan dari sang pusaka. Ya, tapi juga ada pusaka yang tidak punya pamor, tapi di bawah ternyata ada. Tapi ya itu, apa namanya, pamor juga bisa menambah menjadi lebih indah gitu paling tidak. Lanjut, Raffi. Namun, ada juga pusaka yang tanpa pamor, yang dikatakan sebagai pusaka kelengan. Kelengan apa kelengan? Kelengan. 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 Kelengan itu artinya tidak punya pamor sama sekali, dan bukan berarti pusaka jelek ya. Karena Joko Piturun juga seperti itu. Pusakanya hitam mulus tanpa pamor. Oke. Lanjut, Raffi. Oke. Pusaka kelengan yang justru banyak yang digunakan sebagai pusaka bebet. Seperti bebet. Seperti sang Joko Piturun dan sang Sekutrem. Bebet itu banyak pusaka yang digunakan untuk jaga istana atau keraton gitu. Dan itu biasanya tidak boleh dibawa keluar atau terlalu jauh dari istana. Itu namanya pusaka bebet. Cuman biasanya tidak malah ada yang kelengan seperti itu ya, kayak Sekutrem, terus itu Joko Piturun. Dan bentuknya mungkin malah tidak sebagus yang orang perkirakan. Tapi ampuhnya luar biasa. Lanjut, Raffi. Bahkan, Sang Mahesa Mundarang sebagai pengarih dari Sang Tombak Pleret juga termasuk pusaka kelengan yang berwarna kelabu karena merupakan karya dari Empu Sombro. Dan pleretnya sendiri kan besi kelabu yang bentuknya kayak piramid segi 4 gitu, bawahnya terus meruncing ke atas. Dan itu juga kelengan, tidak tanpa pamor sama sekali. Tapi itu benar-benar luar biasa. Lanjut, Raffi. Jadi bukannya berarti kalau nggak berpamor itu nggak sakti ya, Om? Enggak. Oke. Tapi itu pusaka bukannya dipukulin ya. Bukannya dipanasin terus dipukulin di tempat gitu ya. Bukan seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke. Tapi, bukan berarti pusaka berpamor itu jelek. Karena seperti sang Sengkelat, sang Megantara, dan sang Kantar yang merupakan pusaka buatan Empu Supo yang sangat mirip dengan Luk 13. Bukan sangat mirip, memang Luk 13. Jadi itu kan cerita di zaman kerajaan Mojopahit ketika waktu itu Sengkelat hilang karena dicuri oleh Adipati Blambangan. Nah, maka Empu Supo kan kemudian nyamar menjadi orang bikin ya nyamar, tapi ya nyamarnya ketika kali tetap bikin pusaka gitu kan. Nah, karena terkenal akhirnya sang Adipati Blambangan datang ke alun-alun kemudian minta dibuatkan pusaka seperti itu gitu kan. Dan namanya Empu Sombro yang Yoso Pusaka yang buat pusaka itu ya tinggal dipegang pelak pusakanya hilang terus plek 2 kali itu jadi Megantara sama Kantar. Itu cerita di alun-alun Blambangan ya. Itu berdasarkan dongeng. Jadi, mungkin kalau dari negara Kertagama ya nggak akan ada cerita itu. Atau di babat manapun nggak akan ada karena itu dongeng. Oke. Ayo Raffi. 79. Pusaka dengan rincian paling lengkap adalah Sang Sengkelat, Sang Megantara, dan Sang Kantar. Tapi juga paling banyak dipalsukan. Luk 13 lengkap dengan apa tuh namanya sekar kacang dan sebagainya gitu yang bisa dipakai untuk bungkem orang. Terus tapi biasanya yang asli kan bentuk lambe gajahnya itu bukan ke bawah. Kalau ke bawah namanya lambe gajah, kalau ke samping kan namanya Sanggobuwono. Sanggobuwono kelihatan banget sih kalau di Sengkelat yang asli. Kalau Kantar sama Megantara bentuknya ada lambe gajahnya 2. Ada lambe gajahnya masing-masing ya, bukan 2. Di bagian itu kelihatan banget mana yang Sengkelat dan mana yang Megantara, mana yang Kantar. Dikatakan Sengkelat kan karena ya nggak perlu jelasin deh karena ada cerita tidak baik di masa lalu. Jadi lanjut aja Raffi. Oke. Bagi Atlantis Research Center, Sang Sengkelat seharusnya dari besi purosani dengan pamor yang sangat indah dan Luk 13. Mohon maaf,
nama pamor tidak bisa kita buka. Serta pada bagian yang dianggap lambe gajah berbeda. Karena kalau lambe gajah mengarah ke bawah, tapi kalau yang arahnya mendatar, maka namanya Sangga Buana. Jadi sudah saya jelasin kan, Sangga Buana arahnya ke samping. Terus itu sekar kacangnya itu sampai nutup ya, jadi bisa dipakai untuk bungkem orang gitu. Jadi kalau misalkan ada orang jauh-jauh pengen nanya gitu, begitu berhadapan tiba-tiba hilang semua pertanyaannya. Berarti orang itu bukan sengkelat, gitu kan. Sudah merencanakan bertanya dari jauh-jauh pengen datang dan sudah ngumpul, begitu sudah berhadapan tidak bisa bertanya karena lupa semua. Itu kemampuan sekelas seperti itu ya. Jadi kalau Aryo tuh kalau punya bisa digunakan untuk ngadepin dosen tugas apa saya sidang gitu. Kalau lagi sidang. Betul nggak ada pertanyaan. Oh, kan mereka pasti kurang menyantau dosennya. Iya pasti. Jadi bisa dimanfaatkan memang. Tapi harus minjem sama yang punya. Oke, kita lanjut. Yang punya siapa nggak tahu. Oke, lanjut Aryo. Slide 81. Juga pada sekar kacangnya membulat dan nggatuk dengan sang pusoko, sehingga mempunyai kekuatan untuk membungkam orang. Jadi bukan hanya sengkelat ya yang seperti itu ya, tapi pusoko lain juga ada yang seperti itu gitu. Dan kemampuan kalau ada sekar kacang yang sering nggatuk itu berarti memang pusoko untuk pembungkaman gitu. Oke, lanjut. 82. Seharusnya juga sang sengkelat ada dalam rangka yang berbentuk ladrang. Rangka itu kan macam-macam ya, ada ladrang, ada gayaman. Cuman kalau seharusnya tuh ladrang, karena itu ya pokoknya ladrang. Aku kan jelasin nanti panjang banget bisa nggak selesai. Lanjut aja Raffi. Slide 83. Berbeda dengan sang Joko Piturun yang juga merupakan pusoko bebet, tapi mempunyai rangka berbentuk gayaman. Jadi tidak semua pusaka bebet itu rangkanya ladrang ya, ada yang bentuknya gayaman juga. Joko Piturun itu rangkanya rangka gayaman. Tapi ini harusnya rangkanya rangka Jogja bukan rangka Solo. Tapi nggak tahu apakah masih di Jogja apa enggak. Karena itu pusaka bentuknya enggak. Kalau dari bentuk luar sih enggak menarik. Orang nggak akan tertarik kalau dari bentuk pusakonya karena hitam agak berat lagi ujungnya. Lanjut Pak. Oke. Batuan yang mengandung logam di angkasa yang digunakan para empu itu semua dijaga oleh bangsa Kajiman yang diperintahkan oleh Sang Mahaprabu Watugunung untuk menjaga agar selo Panglayang yang besar dan membahayakan itu tidak bergerak mendekat dan membahayakan Arcapada. Yaitu aturan yang dibikin oleh Sang Mahaprabu Watugunung di masa dulu. Dan aturan itu masih dipegang teguh oleh yang jaga selo Panglayang di atas sana. Lanjut Raffi. Oke. Slide 85. Bangsa Kajiman yang ditugaskan menjaga selo Panglayang tersebut juga berpakaian mirip satrio di pewayangan. Jadi kayak satrio, jadi bukan kayak munyok ya. Bukan kayak munyok atau kayak wedus itu bukan gitu. Oke, lanjut. Oke. Slide 86. Keberadaan bangsa Kajiman yang menjaga selo Panglayang inilah yang mempermudah para empu untuk menjangkau selo Panglayang tersebut. Jadi ada yang mengendalikan juga ya mereka itu. Jadi di bangsa Kajiman itu dikendalikan juga oleh Dangyang yang ditugaskan khusus untuk menjaga itu atas perintah sang guru yang waktu itu yaitu Sang Prabu Watugunung, Sang Mahaprabu Watugunung. Lanjut, Raffi. 87. Terdapat tata cara khusus untuk meminta datangnya bangsa Kajiman yang menjaga selo Panglayang agar selo Panglayang boleh diminta dan diberikan dengan baik tanpa menimbulkan bencana. Makanya banyak selo Panglayang yang belum digunakan itu juga banyak. Jadi bisa dilihat dari gini ya. Kalau batu dilempar itu kan pasti akan menimbulkan daerah yang berlubang gitu kan. Tapi kalau diberikan dengan baik-baik, walaupun itu batunya besar, walaupun jatuhnya di atas gunung, tapi dijatuhnya kayak ngerem dulu, terus pok gitu. Jadi tidak merusak gunungnya gitu. Atau tidak merusak tanahnya, walaupun itu dari kejauhan gitu. Oke. Makanya kita sedang meneliti beberapa selo Panglayang yang waktu itu diminta oleh empu dan belum
belum sempat digunakan karena pasti posisinya itu tidak seperti yang ceritakan, oh asteroid nabrak bumi gitu, enggak. Memang asteroid datang masuk bumi iya, tapi dia tidak menghantam gitu loh, karena ngerem dulu terus taruhnya pelan-pelan gitu. Lanjut Raffi. Oke. Setelah 88, untuk mengatasi hambatan ruang dan waktu dalam mencapai selo Panglayang, maka Sang Empu menggunakan Aji Panrawang Jagat untuk memilih selo Panglayang. Sampan Rawang Jagat itu bisa diminta karena posisinya itu kalau kita menghadap ke timur sekitar pos Potajem itu harusnya di kiri atas gitu. Tapi itu tidak perlu di ini deh. Pos Potajem kan baiknya tidur, jangan bangun. Lanjut Raffi. Oke. Setelah 89, setelah menemukan selo Panglayang yang tepat, maka Sang Empu lalu akan memohon atau nembung kepada yang menjaga selo Panglayang tersebut. Sehingga oleh Sang Kajiman yang menjaga selo Panglayang itu yang akan mengantarkan turun ke Arcapada. Nah, ini yang jadi kita jadikan patokan untuk mencari posisi kerajaan Majapahit ya. Ada di mana ya? Dan bagaimana kita melacak keberadaan Lemuria dan Atlantis berdasarkan ini, karena banyak yang belum digunakan dan ini pasti beda strukturnya dibandingkan batuan yang ada di bumi gitu. Oke, lanjut Raffi. 89 90 ya? 90. Namun terkadang justru Sang Kajiman yang menawarkan kepada Sang Empu untuk membuat pusoko dari selo Panglayang yang dia bawa. Kadang-kadang emang ini aja gimana gitu kan, dibawa lewat mendekat ke arah Arthropoda gitu. Maka kadang-kadang NASA heboh gara-gara ada batu besar mendekat ke bumi. Karena si bangsa Kajimannya lupa kalau saat ini sedang ada penutupan peradaban. Nanti Majapahit dan Atlantis dan Lemuria itu masih ada, tapi tidak pada koordinat dia lewat gitu loh. Tidak pada posisi itu. Seharusnya dia ada di posisi lain yang hanya bisa dilihat oleh mereka. Gitu. Dan inilah yang menjadi patokan kita, di mana sih Majapahit berada gitu. Dari keberadaan batu yang struktur kimia dan materialnya itu beda banget dengan yang ada di bumi seharusnya gitu. Dan struktur itu kita juga dapat dari beliau sendiri ya. Jadi kita bisa bedain mana batu yang dari gunung berapi dan bukan dari luar angkasa. Lanjut Raffi. Oke. Slide 91. Maka, meski sudah diatur oleh Sang Mahaprabu Watugunung, tapi selo Panglayang terkadang ada yang mendekati Arcapada. Ya itu tadi, karena maksudnya nawarin pakai ini gimana gitu, tapi ternyata yang melihat bukan mereka, yang melihat malah peradaban kita, maka hebohnya nggak karuan. Oke, tapi tidak akan nabrak. Lanjut Raffi. Mendekati selo Panglayang tersebut karena Sang Kajiman tidak menyadari sudah ada perubahan peradaban di Arcapada, di mana peradaban lama harus menutup diri. Menutup diri bukan berarti tidak ada ya, ada, tapi tidak bisa kita lihat gitu. Lanjut Raffi. Kecuali Aryo yang bisa moto ya. Oh iya, itu. Kalau itu memang ampuh bener kok. Tidak bisa didebat kalau itu sudah. Nggak bisa diperdebatkan. Masih kemit ya? Nggak ada suara. Nerima yang pandum kalau ini. Oke lah. Kan kalau gitu bukan nerima yang pandum, nerima itu disclaimer aja Aryo. Oh iya, ini cuma dongeng. Oh iya, cuma dongeng. Oh iya teman-teman semua, jangan lupa kalau ini semua cuma dongeng. Jadi dari tadi komennya lucu-lucu ya. Jadi banyak pencinta dongeng ternyata. Memang pada suka sama dongeng. Jadi malam hari ini kita cuma berdongeng, dan kalau misalnya emang mau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya jangan gitu. Coba diusahakan, dipikir-pikir lagi gitu loh. Karena emang cuma dongeng. Kita seterata sama bobo. Iya, jadi gitulah kurang lebih. Oke. Lanjut ya. Oke. Lanjut. 94 apa 3 ya? 3. Oke. Maka munculnya selo Panglayang yang mendekat ke Arcapada tersebut tidaklah perlu dikhawatirkan. Karena itu ada bangsa Kajiman yang sedang menawarkan selo Panglayang yang dia anggap bagus untuk dibuat pusoko kepada para empu yang ada di peradaban yang tidak bisa kita lihat.
Berarti kan selama masih ada Selow Panglayang yang mendekat ke Arjopodo, berarti memang masih ada, Empu itu masih ada. Tapi bukan di peradaban kita ya. Di peradaban kita memang sudah berubah semua. Oke, lanjut. Oke. Slide 94. Jika sang empu tertarik, maka sang Selow Panglayang akan diminta dan ditarik masuk ke Arcapada. Ya seolah-olah membahayakan bagi yang tidak tahu ya. Tapi kalau kenyataannya juga tidak menimbulkan bencana. Lanjut, Raffi. Karena bumi juga pasti dijaga kan ya, Arcapada itu pasti dijaga. Iya. Oke, slide 95. 95. Untuk mengujo seberapa bagus Selow Panglayang yang diberikan bangsa Kajiman yang menjaganya, maka akan terlihat terbakar saat memasuki angkasa. Menguji seharusnya. Untuk menguji seberapa bagus Selow Panglayang itu. Jadi ketika dia masuk dengan besar berapa, ketika sudah masuk nanti setelah terbakar tinggal berapa, itu kan ada hitung-hitungannya oleh para empu. Oh ya, kalau masih utuh, masih gede banget ya berarti bagus, segera diambil gitu kan. Tapi kalau misalkan datangnya segede gaban gitu, sampai cuma sebesar kelereng ya berarti nggak akan dipakai. Gitu, lanjut Raffi. Gak bisa juga Om, kalau sebesar kelereng jadi pusoko. Iya. Oke lah. 96. Jika Selow Panglayang tadi benar-benar bagus, maka tidak akan pecah berkeping-keping. Ya, kalau bagus kan gitu, makanya bentuknya pasti masih utuh. Kalau pecah pun pecahnya nggak seberapa gitu. Tapi bagian utama yang besarnya itu tetap utuh gitu. Lanjut, Raffi. Oke. 97. Sang empu juga sudah menghitung agar Selow Panglayang tidak jatuh ke permukaan Arcapada dan menjadi bencana. Ya karena data begitu sudah mendekat ke permukaan Arcapada ngerem gitu, jadi tidak makdur gitu, tidak. Jadi maka itu bisa dipakai untuk patokan toh dalam mencari di mana keraton Mojopahit. Ya enggak, kan pasti diinterpretasi seperti itu karena oh ini nanti gunakan atau nanti itu untuk pusaka nanti itu kan. Dia kan punya cadangan gitu istilahnya. Oke, lanjut Raffi. 98. Maka banyak Selow Panglayang yang sering turun ke Arcapada, namun diambil sang empu pada ketinggian tertentu dengan menggunakan Aji Jolo Sutro atau sejenisnya. Ya, jadi tapi yang jelas ya, Selow Panglayang tidak mungkin ditemukan mendekat pun nggak kan gitu ke arah Gunung Padang gitu. Karena memang di situ nggak ada apa-apa. Silahkan dibanggakan kalau Anda menemukan sesuatu di sana gitu. Kalau kita nggak yakin gitu. Gunung Padang silahkan deh kalau sampai ketemu. Oke, lanjut Raffi. Oke. Maka 99, maka banyak yang terlihat seperti sinar yang indah saat memasuki angkasa menuju Arcapada. Wih. Dan terutama di saat-saat mendekat pos Potajem ya. Kalau sebelum pos Potajem itu agak langka. Di saat pos Potajem itu akan banyak. Lanjut Raffi. 100 ya? 100? Ya, 100. Sang empu juga melihat sinar dari Selow Panglayang tadi saat memasuki Arcapada. Karena di sini akan terlihat kualitas dan seberapa kuat dalam menerima yoni pusoko. Nah, jadi pusaka itu bukan hanya bentuknya, tapi ada yoni kekuatan yang diletakkan di situ. Dan si empu kan juga melihat dari seberapa besar benda itu bisa bertahan dan seberapa bagus cahaya yang dihasilkan gitu kan. Baru untuk menentukan yoni apa yang cocok untuk diletakkan di situ. Lanjut Raffi. Yoni dari sang pusoko yang merupakan kekuatan inti dari pusoko tersebut adalah pemberian dari para sanghyang sehingga mempunyai kekuatan yang sungguh luar biasa. Makanya kalau punya pusaka jangan gampang-gampang dibawa keluar karena nanti kalau hujan bisa langsung berhenti. Tapi kalau punya pusaka masih kehujanan ya berarti itu bukan pusaka. Itu ya. Oke. Lanjut Raffi. Oh iya Om, itu kayaknya tadi cocok buat dijadikan disclaimer. Oh iya. Tadi itu cocok dijadikan disclaimer. Jadi kalau misalnya ini cuma dongeng gitu tadi tentang kita sekilas lah tentang pusoko kita dongeng. Jadi kalau misalnya mau nggak percaya ya nggak apa. Ini cuma dongeng. Jadi kalau mau percaya, kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya
usahakan jangan deh. Jangan tidak gitu, tidak. Katakan tidak pada percaya. Dalam bahasa Jawa Timur dan Jawa Tengah itu jangan tuh berarti sayur. Berarti bukan maksudnya Aryo itu bukan jangan berarti sayur asem gitu kan, jangan asem. Jangan bobor itu sayur bobor, atau jangan apa ya? Jangan kelor itu sayur kelor. Itu maksudnya ya, bukan jangan. Wah, jangan. Jadi katakan tidak pada jangan. Katakan iya pada jangan. Nah, iya. Pokoknya artinya jangan kata Aryo itu tidak gitu, bukan sayur. Enggak, katakan tidak pada percaya. Sorry. Ya, katakan tidak pada percaya. Ya. Oke, lanjutkan. 103. Namun ada satu pusoko yang dibuat oleh Empu 102 kayaknya deh. Oh, 102 ya, sorry. Iya. Yoni, pusoko biasanya dibawa oleh Sang Hyang saat sedang ngangklang jagat di saat puspo tajem. Ya, makanya kadang-kadang bisa kita minta duluan. Jadi makanya ada tuh anak di Jogja tuh yang kapan itu nari, kalau dia nari hujannya berhenti. Wih. Tapi kalau pas bukan dia ya hujannya turun lagi gitu. Karena nyekal pusoko tenang karena dapat paku puspo tajem. Ya lanjut, Mario. Oke. Namun ada satu pusoko yang dibuat oleh Empu Winongan yang terbuat dari lava pijar. Naga Sasro itu ya. Mungkin lanjut dulu. Oke. Lava pijar tersebut dipegang oleh Empu Winongan dan langsung berubah bentuk menjadi pusoko. Wih. Ya, itu penjelasannya di bawah. Lanjut aja. Karena lava pijar berasal dari dalam Arcapada dan merupakan semburan dari naga yang menjaga Arcapada. Maka, pusoko yang dibuat oleh Empu Winongan diberi nama Naga Sasra. Naga Sasro, itu 1000 naga. Ya. Sasra itu 1000. Oke, lanjut, Raffi. Wih, 1000 naga. Naga Sosro tidak akan mau menggunakan rangka dari kayu. Maka, Naga Sosro yang asli pasti rangkanya dari gading. Karena itu berbahaya kalau diberi rangka kayu. Meski itu kayu cendana sekalipun. Nggak akan mau. Kalau Naga Sosro maunya kalau dimasukin langsung pecah itu rangkanya. Tak, dia langsung gitu. Wow. Jadi harus maunya gading. Jadi kalau rangka, apalagi kalau rangka dari kayu tipoho gitu, masukin langsung pecah. Kayu cendana juga begitu, prak langsung, padahal cuma masukin doang, apa salahnya gitu, tapi nggak mau dia, maunya pakai kayu pakai gading kalau Naga Sasro. Jadi tapi yang nggak tahu, Naga Sasro kan katanya ada yang pegang sana sini itu, jadi kalau ada yang ngomong bisa kok pakai kayu cendana ya, tapi nggak mungkin beda dengan yang kita tahu ya, gitu. Oke, lanjut. Okay. Setelah zaman Empu Winongan, maka setiap pusoko yang dibuat dari lava pijar akan diberi bentuk naga. Keren banget sih. Ya, untuk pertanda aja bahwa itu dari bumi ya, dari pijarnya bumi, itu bukan dari angkasa gitu. Gitu. Lanjut, Raffi. Asik terakhir. Asik. 108. Kelap kelipipun ndaru saking Sorry, ulang nih. Wiyati. Kelap kelipipun ndaru saking wiyati. Ingkang nambah kawibawanipun Nuswantara merepegi kadya angin-angin kang arsa andamel kamulyaning Tribhuwana. Tidak perlu diterjemahkan karena itu mungkin Aryo yang tahu. Jadi sekarang disclaimer lengkapnya gimana, Aryo? Oke, kita disclaimer seperti biasa dulu. Teman-teman, sekali lagi nih 108 slide penuh dengan dongeng dan cerita bobo. Dan kita kalau mau nggak percaya ya nggak apa-apa. Dan tapi kalau mau percaya, usahakan jangan. Kemudian disclaimer berikutnya, tim Atlantis Research Center tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi atau bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim Atlantis Research Center. Ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung Bimo Sutejo, Mbak Vicky Nanda, dan juga Mas Aryo Dimas.
Untuk informasi resmi hubungi via DM Instagram @VickyAnanda. Terus ini ya, rencana kita akan mengadakan kopdar lagi besok hari Kamis, tanggal berapa tuh besok? 30. Tanggal 30 Juni 2022 di tempatnya Mbak Vicky ya, di tempatnya Mas Joni dan Mbak Vicky di mana itu, pokoknya bisa dilihat di inilah. Kalau untuk masalah share location nanti bisa Vicky Ananda atau mungkin yang Vicky Ananda gitu. Oh ya, kemarin protes dipanggil Eyang. Maunya dipanggil Tante. Vicky. Bentar, ngasih tahu alamatnya. Halo. Halo Mbak. Aku mau ngomong. Apa kabar Mbak Vicky? Baik, aku mau ngomong yang pertama nggak boleh panggil aku Yang. Eyang, karena yang DM aku tuh pakai yang itu aku tuh jijik gitu loh. Tau nggak sih itu kayak maksudnya aneh banget. Nggak mau, aku nggak suka. Pokoknya jangan panggil aku Eyang. Kalau mau pakai panggil Eyang, Mbak. pokoknya aku akan marah. Kayak gimana pun. Ada Terus, Mbak Bu. Terus yang besok pada mau datang di tempat untuk kopdar itu, jadi itu aku penanggung jawabnya ya, bukan tempat aku di sana ya. Jadi penanggung jawabnya silahkan DM aku yang pada pengen datang, gitu aja sih. Bukan tempatnya, cuman penanggung jawabnya di sana. Tanggung menjawab gitu. Gitu aja. Udah gitu aja. Oke. Kop dari Jawa Barat, Bogor tuh Jawa Barat kan ya? Bogor ya. Bogor. Bogor nggak tahu. Bogor. Oh Bogor. Itu kita habis ini di Bogor. Mbak Vicky kan penanggung menjawab. Berarti Tanggung menjawabnya di Vicky Ananda. Kalau tanggung jawabnya ada di Aryo, kalau tanggung menjawabnya Mbak Vicky Ananda. Oke. Ada kata-kata lagi yuk? Sebelum tidak ini ya, kita ngadakan kopdar tapi tidak memaksa. Jadi kalau memang tidak bisa ya jangan dipaksa-paksain dari kejauhan dan sebagainya ya, kasihan banget lah. Kalau yang harus misalkan dari Australia harus balik ke negara kopdar. Dan saat ini kita tidak akan menggunakan live, karena kalau menggunakan live nanti akan banyak ada data yang tidak mungkin kita share di saat live ya. Jadi mungkin malah hanya dengar kresek-kresek gitu, jadi mungkin tidak ada live-nya. Jadi mau datang ya monggo, tidak apa-apa, tapi tidak ada live atau Zoom ataupun apa itu nggak ada gitu. Okay. Jadi sekali lagi kalau mau datang ya nggak apa-apa, mau enggak ya nggak apa-apa juga. Dari alamat jelas ya, DM ke Mbak Vicky aja atau ke Mbak Vicky aja. Okay. Kalau yang mungkin yang Bogor mungkin nanti alamatnya nanti menyusul ya, mungkin di minggu depan kali ya, atau minggu selanjutnya lagi. Ya mungkin di zaman-zaman inilah. Kopdar itu acaranya biasanya ngapain aja ya Om? Kopi darat ya, cuman cerita-cerita dongeng-dongeng yang itu apa sih, pokoknya asal ngomong gak jelas gitu aja. Asal dongeng aja udah. Sama dongeng. Oke. Dongeng. Itu dari kemungkinan di mana? Dekat pintu tol itu atau yang di puncak kemungkinan? Mungkin yang di Bogor kali ya, yang di Lakeside sih ya. Kemungkinan di sana. Cuman pengumumannya setelah saya sampai sana ya, sampai di Nyibubur ya. Nyibubur. Baru lagi. Oke. Mungkin dari Raffi ada yang mau disampaikan? Enggak sih, aman. Oke lah. Kalau gitu kita tutup Om dan Raffi. Ya. Oke, terima kasih. Pertama-tama terima kasih sebesar-besarnya kepada Kitunggu Jatijaya Ponorogo yang telah mau menyediakan data dan juga mendampingi kita semua. Kemudian terima kasih Bapak Agung untuk mau menjadi narasumber dan juga sudah mau membuatkan slide. Kemudian juga Mas Raffi, terima kasih sudah mau menyumbangkan suaranya pada malam hari ini.
Aman. Semoga sudah jam berapa ya? Jam di sana jam 12 ya berarti. 1.15. Oh, 1 jam 1. Bentar lagi Udah malam. kota jam. Sekalian berarti. Iya. Ya. Oke, kemudian juga terima kasih juga pada Mas Nogo yang sudah mau merapikan slide. Kemudian juga Bang John, gambarnya seperti biasa unik dan lucu. Bagus tuh. Kemudian juga terima kasih juga pada Mbak Vicky, Om Iwan, Mas Heskel dan juga segelintir tim ARC lainnya. Dan terakhir untuk Chief Eksekutif Pak Marius Gumono. Pak Marius Gumono, terima kasih Pak sudah mau memulai dan juga Pak menjadi leader bagi kita semua. Mas Marius kapan lagi nih? Apa sih jadi beliau masih sibuk. Nanti kalau udah nggak sibuk, kemarin kan sempat menjauh tuh aku. Kemarin kan sempat ikut live di Pak Lurah. waktu pas Kopdar di Blitar sempat ikut live di beliau. Tapi nggak bisa lama karena emang itu kesibukan beliau makanya kayak gitu sih. Kemarin karena emang lagi WFH ya, kemarin sempat jadi host dan juga sempat ini ya Om ya. Sekarang ya, udah balik WF, udah WFO, kayaknya udah sulit nyari waktunya. Gitu. Oke. Sekian ya Om dari Atlantis Center malam ini percayaan jagat alit dengan judul Kridaning Parompo. Sampai jumpa para menyaners di episode 112. Salam menyan, salam sehat dan salam menyan. Salam menyan lagi dong. Sampai jumpa. Dah. Dah.